caranya itu mengakalinya dengan cara membuat acara-acara di TV yang bertemakan tentang perpustakaan. Ya, katakan putus jadi katakan perpus. My purpose, my adventure. Perpus ya kan? Sayang kamu di mana? Aku di sini. Di mana? Di rak buku fisika. Yo, rak pas didatengin beneran ya ada di sompitan buku fisika bab 3. Pacaran sama pembatas buku. Si Fajar. Iya. Dengan total hadiah 500.000. Ya, terima kasih sebelumnya tadi pada mbak-mbak yang minjemin teman saya HP buat ngubungin tadi ya karena saya telat. Ya, kamu. Ya. Masalah kehidupan kampus ya. Menurut saya cukup pas membahas tema ini karena saya sudah lama hidup di kampus. Bukan, saya lama di kampus bukan berarti saya semester tua, tapi saya semester banyak. Jadi saking lamanya hidup di kampus, akhirnya saya kerasan karena saya pindah kontrakan ke Sekpek di sana. Sana lebih enak, kita gak perlu bayar kontrakan, gak perlu bayar air, kita cuma perlu bayar UKT, sudah bebas di sana. Kantor sekaligus tempat tidur. Jadi menurut saya kehidupan kehidupan di UNED ini sudah lumayan bagus, maju. Salah satunya setelah jenuh kita berkuliah, capek, di UNED juga banyak hiburan. Contohnya di lapangan saya kira itu tempat main bola, ternyata tempatnya sound system di sana ya. Banyak sound system. Jadi saya kalau habis kuliah jenuh pusing, saya nonton sound system live di sana. Juga saya pernah kepikiran, UNED sekarang sudah punya hiburan baru yaitu biang lala yang di sana ya. Tapi biang lalanya nggak muternya gini. Biang lala ya, juga ada hiburan musik itu tiap hari di UNED. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu yaitu SID yang di depan sana bertiga itu. Saya mulai maba sampai sekarang ini SID bertiga. Ya. Saya waktu itu pernah jenuh ya habis kuliah, ayo bro kita lihat SID, gimana dulu kita berangkat ke sana, ini bro SID, dia menang SID-nya berdiri bertiga, pakai gantiah, alhamdulillah SID sekarang sudah tobat semua, pakai jalan ya, pakai buku, keren ternyata. Terus teman saya komentar, bro, tak pikir-pikir ini bukan SID, apa? Trio macan, karena warnanya agak belang gitu. Ya itu hiburan, fasilitas juga. Terima kasih buat UNED karena sudah banyak fasilitasnya ya. Yang ganjal buat saya sampai sekarang ya, kenapa masyarakat luar selain UNED kenapa dilarang masuk, terutama pas malam, yaitu seperti anak-anak muda yang mau pacaran itu kan saya merasa sedih di sana. Saya kan sebagai orang yang bukan jomblo, saya tapi kesepian ya. Saya gak punya tontonan lagi, saya kan di kontrakan juga gak punya TV. Itu juga menurut saya salah satu solusi. Saya nonton FTV live ya. Pacaran di sana pakai celana pendek, pakai kaos keren, ada yang masih pakai baju SMA, ada yang pakai sarung. Saya ya Allah, pakai sarung dia pacaran kok berani gitu ya. Pakai sarung pacaran kan bahaya, tinggal itu kan harusnya keren anak itu. Ya terima kasih, saya Prasta. Assalamualaikum. Mulutnya bau asam sulfat ya. Mana tadi dah? Kalian tahu MC-nya tadi Mas Nyong? Itu untung udah punya istri ya. Bayangin dia itu dapetin pasangannya dari teknik out. Misalnya pria single tunjukkan pesonamu, musiknya. Mas Nyong, pria single tunjukkan pesonamu, lagunya. La ilaha illallah.
Dia tapi bukan ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah. Kan tiada Tuhan selain Allah. Ngomongin soal perpus, banyak sekali yang bahas perpus itu angker. Saya mau juga bahas sudut pandang kalau perpus itu angker. Saya pernah masuk perpus, suasananya sepi, seperti hati ini ya. Terus masuk, di sana ada penjaganya bilang gini, Mas taruh tasnya, lihat di sana ada kamera, di sana ada kamera, di sini ada hati yang terluka. Penjaga perpusnya ya, ternyata beneran angker. Waktu dinyalain lampunya nggak nyala-nyala. Baik dia nggak nyala-nyala ya. Nggak nyala-nyala kan baik berarti. Oh, nggak nyala-nyala. Terus masuk lagi ya. Perpusnya tua banget. Di sana tuh ada sarang laba-laba, sarang penyamun, sarang hiu. Terus masuk gitu ya. Untung enggak. Itu kalau mungkin di acara uji nyali mungkin ada suara katanya sosok-sosok buku di perpus ini membentuk angka togel. Ternyata saya buka buku ramalan mistik togel. Ular 32, kera 23, babi 36 gitu ya. Untung baca buku terus kesurupan. Biasanya kesurupan kan cuma satu setan ya. Bayangin kalau kesurupan 3 setan sekaligus. Isaac Newton, Ustadz Maulana, sama guru biologi. Jadi dia tanya, di mana ini? Di perpus Pak. Saya mau tanya, apa hukumnya bercinta dengan gaya gravitasi? Terus lagi di perpus itu ya nggak boleh rame. Benar nggak? Di perpus nggak boleh rame. Untung itu di perpus butuh ketenangan. Bayangin kalau mereka baca keras, ada sih. Budi pergi ke pasar gitu, dikerasin bacanya gitu. Ini kan berisik, Mas jangan rame, baca dalam hati aja gitu. Untung dia bisa baca. Bayangin kalau dia buta huruf, dia baru bisa baca 2 hari yang lalu dan dia bacanya meja. Bayangin. Mau apa yuk? B apa? R uru baru apa yang unggul baru kok? Jangan bilang baru. Apa? Barada. Satu bara. Maafin dulu dari saya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Suatu kebanggaan perpustakaan UNED memiliki atau terakreditasi A. Tepuk tangan untuk akreditasi untuk perpustakaan UNED. Perkenalkan, nama saya Bagus ya. Saya berasal dari Banyuwangi. Di sini ada yang dari Banyuwangi? Tepuk tangan dari Banyuwangi. Tepuk tangan. Nah, mayoritas Universitas Jember itu adalah orang-orang Banyuwangi, ya kan? Seharusnya perpustakaan UNED ini memanfaatkan orang-orang Banyuwangi. Misalkan perpustakaan UNED kan sekarang peminjamannya hanya peminjaman biasa. Kita harus datang, menyetorkan KTM, tanda tangan. Ini harus memanfaatkan orang-orang Banyuwangi. Inovasi ya, misalkan ada peminjaman melalui via santet. Via santet ya. Mau ekspres atau land. Ya, tanya lagi. Oh ya, di sini saya akan survei kepada teman-teman saya mengenai perpustakaan. Kebanyakan dari selamat siang semuanya. Itu kalau biasa ya. Terus kalau yang suka dangdut tuh gini. Selamat siang semuanya. Tolong yang di belakang jangan goyang ya. Kalau yang untuk yang Islami itu gini. Selamat siang semuanya. Pengen buka terus. Ya nggak lucu, maaf. Mungkin kalian sering ke perpus, tapi kalian nggak tahu apa itu sejarahnya kok bisa dikatakan perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan itu ada istilahnya perpustaka dan an. Per sendiri itu bagian-bagian, pus kucing, taka itu nama dari orang Jepang, dan an sendiri itu akhiran sebuah kata.
Jadi jika digabungkan, perpustakaan itu adalah bagian-bagian dari kucing milik orang Jepang yang diakhiri. Jadi kucingnya mati di perpustakaan. Ya, saya ini mahasiswa Fakultas Pertanian ya. Jadi kalau di Fakultas Pertanian sendiri itu banyak laporan yang harus memberikan literatur, yaitu dari jurnal maupun dari buku. Nah, anehnya lagi, sudah tahu kalau disuruh bikin buku, tapi aku ini nggak pernah ke perpus, karena perpus itu sepi, nggak ada musiknya. Jadi kalau misalkan dikasih musik ya, kan enak, bisa goyang-goyangan di perpus. Ya. Kalau di perpus sendiri itu ya dibilang jaga kebersihan selama membaca di perpus ini. Nah, karena disebabkan karena kebersihan itu sebagian dari iman, tapi itu hanya sebagian, dan sebagiannya lagi orang-orang nggak kenal iman. Terus lagi nih, kalau di perpus pasti ada yang kasih apa ya? Ada yang kasih ingatan, katanya tolong jangan rame selama di perpus. Nah, itu loh. Ada orang yang baca buku, rame. Nah, dimarahin sama penjaganya. Dek, tolong jangan rame di perpus ya. Tolong jangan rame. Dek, tolong jangan rame. Nah, ternyata kenapa kok dilarang rame di perpus? Karena katanya itu mengganggu pembaca yang lain. Katanya, Dek, jangan rame di perpus, nanti ganggu yang lain dan yang lain malah nggak bisa baca. Nah, saya mikir ya, kalau nggak bisa baca ngapain ke perpus? Kan mending beli koran, terus jualan koran, jualannya di perpus juga. Aduh, ya, gini. Untuk perpus sendiri ini, maklum, saya nggak punya banyak pengalaman di perpus karena saya itu nggak pernah ke perpus sama sekali. Karena alasan orang nggak pernah ke perpus itu apa? Banyak yang akses yang bisa dilengkapi seperti yang ada di Google. Jadi kita cari jurnal aja bisa ke Google daripada ke perpus. Karena di perpus itu, ya itu katanya yang tadi orang itu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu temanya tentang perpustakaan ya. Di Poltek itu juga ada perpustakaan. Jadi kita kalau mau masuk harus nyerahin kartu ya, kartu BPJS. Beda sama UNED. Kalau mau masuk ke UNED, masuk ke perpus itu harus nyerahin kartu perpus sama kartu BPJS ya. Dan gini juga, ngomong-ngomong tentang perpus ya, di Poltek itu ada perpus juga ya. Tapi perpus di Poltek itu kecil. Iya. Jadi saya masuk satu langkah nyampe halaman. Perpusnya cuma pintu doang. Beda sama di perpus UNED ya. Perpus UNED dari luar udah kelihatan besar. Saking besarnya kayak stadion ya. Jadi mau masuk malasan dulu. Tadi nih, kebanyakan cowok ya kalau ke perpus itu bukan untuk baca tapi untuk gengsi doang. Ada cewek tuh kan, cewek langsung pintar mendadak, langsung megang buku sama ngomongin rumus. Bro, rumus fisika kemarin apa? Padahal yang dipegang atlas, wanimor, curanmor, maling gitu. Dan itu juga ya. Di perpus itu identik dengan sunyi dan sepi. Takutnya kalau lama-lama kayak gini jadinya itu horor ya kan, angker. Takutnya ada yang kesurupan. Kalau kesurupan di tempat lain sama di perpus itu beda. Kalau tempat lain gitu kan, mana kopi, mana? Kalau di perpus mintanya yang agak berpendidikan. Kesurupan, minta buku rumus kimia. Mbah matinya kenapa mbah? Gak bisa ngerjakan itu. Atau kalau enggak itu membuat ingatan kita tuh ingat pada rumus kesurupan. Apa rumus jajar genjang? Atau kalau enggak ya mengingatkan kita kepada malam-malam yang kesendirian. Apa artinya malam minggu bagi orang tidak mampu? Dan gitu juga ya.
kebanyakan penjaga perpus itu galak, ya nggak sih, ya kan? Kita rame aja ganggu orang baca. Ini takutnya kebiasaan kesehari-hari, ya kan ya? Ada pengamen kan dikasih uang dimarahin, keluar rame aja ganggu istirahat. Terus dia ya kan sholat jamaah gitu kan, wala dolim amin. Hei, rame aja ganggu sholat. Yang jadi jawab. Seharusnya penjaga perpus ini harus ramah, ya kan ya, harus bisa apa ya, menarik pembaca untuk datang ke perpus. Seharusnya kayak SPG, ya kan, SPG kan apa ya, meminatkan orang kan. Terus penjaga perpus ya seksi gitu kan, seksi, pakai tank top, pakai hot pants, jalannya gini, padahal cowok ya kan. Berewokan ya kan, ke kelas-kelas, mas perpus gak berrokok, gratis korek mas. Kalau menurut kalian kurang baik, seharusnya pegawai perpus ini kayak Indomaret, mengayomi pendatang. Kita mau datang, ya kan ya, selamat datang di perpustakaan, selamat membaca. Makasih mbak, kita cari kan, kita dicari, orangnya datang. Ada yang bisa dibantu mas? Cari popok, mas, kan perpustakaan. Ya pak. Karena udah ngambil buku kembali. Udah mbak Inan, udah mas, ini aja. Iya, ada kartu BPJS-nya? Enggak ada mbak. Mau tambah pulsa atau rokoknya? Enggak mbak. Korek? Enggak mas. Isi korek? Enggak mbak. Ini mas, batu korek? Enggak mas. Ini kan perpustakaan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini beneran stand up kalau ini. Kalau tadi kan saya pura-pura salah pidato ya. Ini berarti harus stand up. Baik. Ini saya ini jadi curiga ya. Kenapa saya tadi nomor 30 terakhir sendiri, umur tua sendiri. Saya tadi sempat tanya ke staf saya waktu kan saya nggak ikut. Ini bener dikocok apa berdasarkan umur ya? Berdasarkan umur saya paling tua taruh terakhir sendiri. Oke. Kemudian stand up ini kalau mau menang itu pakai 3 mantra sudah dapat kamu. Oh tadi satunya perempuan kan? Chinese. C, cadel, C, cewek. Saya kira rumus untuk menang itu 4 mantra, bukan 3 mantra. Salah itu jurinya. Chinese, boleh lah tadi sudah, tapi jangan-jangan nanti dia yang menang. Cadel, dia cadel, saya enggak. Kemudian satunya lagi apa? Cewek, saya enggak cewek. Rata-rata cewek juga nggak pantas saya pejabat ya. Ya kan? Tapi ada satu C lagi yang saya lihat di semua stand up itu pasti yang menang seperti itu. Apa? Cekak. Raditya Dika, cekak. Kemudian Arafa, cekak. Tapi tadi sebenarnya saya agak ragu ya tadi ya, mau pakai materi ini lihat semua pada mencurang ini. Kenapa? Tadi sempat disinggung, Mas, kalau pakai materi stand up jangan sara, suku, agama, ras, dan anatomi. Sekalian anatomi. Ya kan anatomi itu kan. Baik. Ngomong-ngomong tentang kampus, saya ini kepala humas. Seringkali harus menerima pengaduan. Tapi saya paling kesel kalau pada saat kita itu mana-mana menyampaikan tentang UNED gitu. Kemudian Pak minta kartu namanya dong, kasih kartu nama. Kemudian ada pengaduan, ada komplain misalnya. Itu kadang-kadang nggak telepon pakai nomor telepon humas, pakai nomor telepon pribadi. Udah capek, pulang sampai rumah baru matikan kendaraan, baru mau masuk HP bunyi kring, kok kring ya? Habis sekarang bunyinya gimana? Macam-macam ya. Habis itu kita angkat. Lebih celaka lagi, nanti yang tanya itu begini. Halo, selamat sore. Betul ini Pak Agung Purwanto. Lu coba kan kesel. Wong HP itu nomornya jelas. Kita daftar pakai KTP nomornya, namanya. Masih ditanya, bener nih Pak Agung Purwanto. Apa jawaban kita? Bukan, saya Nabi. Saya bilang begini, bukan, saya Nabi Isa. Langsung jadi astagfirullahaladzim. Terus ditutup. Sebentar lagi kiamat ini ya. Nah itu kalau kita di humas. Kemudian kita juga dapat komplain, Pak, kenapa sih di UNED ini ada tulisan dilarang berjualan di sini, dilarang berjualan di lingkungan kampus.
Saya ini humas harus bisa menjawab, kadang-kadang harusnya jawaban diplomatis. Apa? Menjawab, tidak menjawab pertanyaan, tapi yang mendengarkan puas, itu diplomat. Ya, saya coba saya jawab. Baik, UNED menulis dilarang berjualan di lingkungan kampus itu supaya mahasiswa UNED, dosen UNED itu terginas, nakas. Kok bisa Pak? Iya, karena di sini dilarang berjualan, yang boleh itu berluari. Jadi di dalam lingkungan kami dilarang berjualan tapi berluari. Mahasiswa itu harus berluari segera ke kampus, dosen juga harus berluari segera bekerja, karyawan juga begitu, harus segera bekerja. Coba karena ada di situ kan, waduh kasihan, kan jurinya dibilang gak nutut sampai ya Allah, istighfar mas, istighfar, jangan nutut. Jadi kalau kita lihat kan di situ ada tulisan dilarang berjualan di lingkungan sumber gitu. Gak lucu ya? Oke, baik. Saya juga agak kesulitan di sini. Kenapa? Kalau saya mau stand up di sini, ini kita tuh beda level. Semua mahasiswa yang diolok dosennya, nah saya dosen. Dari di sini. Satu, kedua, semua bicara mahasiswa sekarang. Saya ini mahasiswa dulu. Jadi kalau saya cerita di depan kampus yang zaman sekarang ya nggak level, nggak bisa menjiwai ruhnya. Pernah suatu kali saya berjalan itu, ada mahasiswa di jalan di belakang itu gandengan. Tengah hari bolong gandengan, saya jalan di belakang sambil istighfar. Astagfirullah, mahasiswa sekarang ya, tak salib. Saya tegur, Mbak Mas, ini matahari bukan pada bulan. Langsung dia buka gandengannya. Astagfirullah, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Saya lewat, saya lihat spion, lirik, gandengan lagi. Orang itu iri ya. Ya Allah gitu. Itu makanya saya beda level, artinya beda pemahaman. Di zaman saya dulu mahasiswa itu dikenai aturan NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Kenapa? Karena zaman mahasiswa dulu itu hidupnya nggak normal, mahasiswa sekarang kan lebih normal. Gitu. Dulu ada aturan NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Nah, Pak Turos ini paham betul. Kenapa? Karena mahasiswa dulu dianggap nggak normal. Gitu. Kenapa? Lulusnya lebih lama. Jadi kalau Mas tadi yang lulusnya lama itu ya nggak apa-apa, itu kategori mahasiswa fosil, mahasiswa masa lalu. Karena mahasiswa masa lalu itu nggak normal. Kalau sekarang coba, UNED itu bisa dapat akreditasi baik, bisa dapat akreditasi A, karena mampu merancang sistem yang mahasiswa itu lulus tepat waktu. Katanya ada teori cohort, in dan out sama, in out sama kayak kita senam Tai Chi. In yang dimasukkan lewat udara dan out yang dikeluarkan lewat perut juga ada sama. In, out. Ya kalau in-nya banyak, out-nya sedikit kan gendut. In, nah kan out sendiri nanti kita gitu. Jadi memang itu rumus. Maka sekarang UNED berhasil seperti itu. Jadi beda level, bingung saya jadi mau cari bahan. Nah kemudian saya dengan mahasiswa juga begitu. Kadang kalau kita jadi dosen, mahasiswa itu sering kalau izin tuh gila nih gitu. Kayak anak ngajar atau mahasiswa, permisi Pak, Bapak mau ke belakang? Ya saya mau ngajar, udah saya ke belakang gimana coba mahasiswa sekarang gitu? Beda level memang sekarang gitu. Oh maaf Pak, ke belakang gitu. Saya mau ngajar disuruh ke belakang. Ngajar apa gitu? Oke, saya pulang.